Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gena Anggung Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ke-12, Digital Auditing kedua, tentang dampak teknologi informasi pada proses audit. Untuk tujuan materi pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama, mengenai bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang kedua, mengidentifikasi risiko yang timbul dari penggunaan sistem akuntansi berbasis IT. Yang ketiga, bagaimana pengendalian umum dan pengendalian aplikasi mengurangi risiko TI. Yang keempat, bagaimana pengendalian umum mempengaruhi pengujian auditor atas pengendalian aplikasi. Yang kelima, penggunaan pendekatan data uji simulasi paralel dan modul audit tertanam saat mengaudit melalui komputer. Dan yang keenam, identifikasi masalah untuk sistem e-commerce dan lingkungan TI khusus lainnya. Untuk yang pembelajaran pertama, yaitu mengenai cara teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan menggantikan pengendalian manual yang dapat terpengaruh oleh kesalahan manusia. Perubahan pengendalian internal yang diakibatkan oleh pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi yang pertama mengenai pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual. Pengendalian yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dilakukan oleh sistem komputer. Yang kedua, tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi. Pengintegrasian teknologi informasi menghasilkan informasi yang lebih akurat, tepat waktu, lengkap, dan mudah diakses. Yang ketiga, peningkatan pengendalian akses dan otorisasi. Teknologi informasi memungkinkan pengaturan hak akses berbasis user ID dan password, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Yang kedua, mengenai menilai risiko teknologi informasi. Risiko yang timbul dari penggunaan sistem akuntansi berbasis IT, yang pertama mengenai risiko pada perangkat keras dan data. Penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi menyebabkan organisasi sangat bergantung pada keandalan perangkat keras, perangkat lunak, serta data yang disimpan secara elektronik. Risiko dapat muncul akibat kerusakan perangkat keras seperti server, komputer, atau jaringan yang dapat menghambat pemproses pemrosesan data akuntansi. Kesalahan sistematis versus kesalahan acak. Akses yang tidak sah, sehingga data-data yang penting itu perlu dilakukan backup data. Yang kedua, mengenai jejak audit yang berkurang. Dalam sistem akuntansi, transaksi keuangan diproses dan disimpan secara elektronik, sehingga penggunaan dokumen fisik menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan jejak audit menjadi berkurang, karena kondisi ini menyebabkan transaksi tidak selalu dapat ditelusuri secara langsung melalui dokumen kertas. Akibatnya, auditor menghadapi kesulitan dalam menelusuri alur transaksi dari awal hingga akhir, serta dalam memastikan keadilan data yang dihasilkan oleh sistem. Yang ketiga, kebutuhan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas dari teknologi informasi. Penerapan sistem akuntansi menurut auditor dan personal akuntansi untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang teknologi informasi. Auditor tidak hanya dituntut memahami prinsip akuntansi, tetapi juga harus mampu memahami cara kerja sistem informasi akuntansi, struktur database, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi teknologi informasi. Yang selanjutnya mengenai pengendalian internal khusus atas teknologi informasi. Yang pertama, mengenai pengendalian umum. Pengendalian dalam lingkungan sistem informasi akuntansi dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Kedua jenis ini saling melengkapi dalam mengurangi risiko teknologi informasi serta menjaga keandalan sistem dan informasi akuntansi. Untuk pengendalian umum, yang pertama ada administrasi fungsi teknologi informasi. Ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan aktivitas TI oleh manajemen. Yang kedua, mengenai pemisahan tugas-tugas teknologi informasi.
Pemisahan tugas ini bertujuan untuk mencegah satu individu memiliki kendali penuh dalam seluruh proses sistem. Tugas-tugas seperti pengembangan sistem, pengoperasian, dan pengolahan data seharusnya dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda. Yang ketiga, pengembangan sistem. Pengendalian atas pengembangan sistem mencakup prosedur, perencanaan, pengujian, dan persetujuan sebelum sistem baru diterapkan atau sistem lama dimodifikasi. Yang keempat, keamanan fisik dan online. Ini meliputi terhadap perangkat keras, ruang server, dan fasilitas teknologi informasi dari akses yang tidak sah, pencurian, ataupun kerusakan. Sementara untuk keamanan online mencakup pengendalian akses sistem melalui password, enkripsi, firewall, dan sistem keamanan jaringan. Kedua pengendalian ini mengurangi risiko akses yang tidak sah, sehingga serangan cyber dapat kita hindari. Yang kelima, backup dan perencanaan kontingensi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan data dan sistem dapat dipulihkan apabila terjadi kegagalan pada sistem. Selanjutnya mengenai pengendalian aplikasi. Pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotoritas, akurat, dan lengkap. Pengendalian proses mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika transaksi diproses. Pengendalian output berfokus pada pendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan. Selanjutnya, pengendalian umum mempengaruhi pengujian auditor atas pengendalian aplikasi. Yang pertama, mengenai pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian. Pengendalian umum teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap tingkat risiko pengendalian. Pengendalian umum yang efektif seperti pemisahan tugas TI, pengendalian perubahan program, dan prosedur backup data akan menurunkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi oleh sistem. Dengan adanya dengan adanya itu, risiko pengendalian dapat dinilai rendah. Sebaliknya, lemahnya pengendalian umum meningkatkan risiko pengendalian karena kesalahan atau kecurangan dalam sistem akuntansi. Yang selanjutnya mengenai pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko pengendalian substantif. Mengaitkan pengendalian teknologi informasi dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pengaruh pengendalian TI terhadap pengujian substantif. Yang selanjutnya mengenai auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang kurang kompleks. Dalam lingkungan ini, penggunaan software akuntansi sederhana atau sistem yang tidak terintegrasi, risiko teknologi umumnya lebih rendah dibandingkan sistem yang kompleks. Namun demikian, auditor tetap harus memahami sistem yang digunakan dan mengevaluasi pengendalian sistem yang ada. Seperti risiko virus komputer itu harus tetap dicek oleh auditornya. Auditing dalam lingkungan teknologi informasi yang lebih kompleks. Auditor menggunakan tiga kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Meliputi yang pertama, pendekatan data pengujian. Pendekatan ini dilakukan dengan memasukkan data uji ke dalam sistem klien untuk melihat bagaimana sistem memprosesnya. Tujuannya untuk menguji keandalan program dan pengendalian aplikasi tanpa memengaruhi transaksi asli. Auditor dapat mengevaluasi apakah sistem mendeteksi kesalahan atau memproses transaksi dengan benar sesuai dengan prosedur. Yang kedua, simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, auditor meniru proses sistem klien secara independen menggunakan data yang sama dan dengan diproses oleh sistem yang klien. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan output sistem asli. Perbedaan antara keduanya menandakan adanya kesalahan atau penyimpanan dalam pemrosesan. Pendekatan ini memungkinkan auditor memverifikasi keakuratan sistem tanpa mengubah data klien. Yang selanjutnya mengenai pendekatan modul audit tertanam. Ini melibatkan penambahan transaksi uji ke dalam sistem produksi yang diproses. Sistem akan memproses transaksi seolah-olah itu nyata. Kemudian, auditor mengevaluasi apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Metode ini efektif untuk menguji pengendalian aplikasi dalam lingkungan operasi normal tanpa mengganggu data asli.
Selanjutnya mengenai permasalahan pada lingkungan TI yang berbeda. Yang pertama, masalah pada lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan rentan terhadap gangguan koneksi, serangan cyber, dan akses yang tidak sah. Masalah ini dapat menyebabkan sistem tidak tersedia, data hilang, ataupun informasi dapat bocor. Yang kedua, masalah pada sistem manajemen database. Sistem manajemen database menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Masalah yang sering muncul meliputi kesalahan pengolahan data, kehilangan data, integrasi data yang lemah, dan akses yang tidak sah. Masalah pada sistem e-commerce. Sistem e-commerce ini menghadapi risiko khusus seperti penipuan online, keamanan transaksi, perlindungan data oleh pelanggan, dan kegagalan pada sistem. Auditor harus menilai keamanan transaksi, enkripsi data, serta pemulihan sistem untuk memastikan transaksi aman dan informasi pelanggan terlindungi. Dan yang keempat, masalah yang timbul ketika klien mengoutsource teknologi informasi. Jika jika perusahaan mengoutsource layanan teknologi informasi, masalah yang muncul termasuk kurangnya kontrol langsung, risiko keamanan data, ketergantungan pada vendor, dan kesulitan untuk mengaudit. Auditor perlu memastikan adanya kontrak yang jelas, pengendalian keamanan yang direkam oleh vendor, dan mekanisme pemantauan agar risiko tetap terkelola. Selanjutnya, studi kasus penggunaan AI dalam audit. Sebuah kantor akuntan publik besar mulai menggunakan sebuah AI atau artificial intelligence untuk mengaudit klien dengan skala yang besar. Penerapan teknologi informasi yang dapat dilakukan adalah AI membaca kontrak secara otomatis. AI ini digunakan untuk memindai dan mengekstrak informasi penting dari kontrak dan dokumen hukum oleh klien. Selanjutnya, machine learning mengidentifikasi risiko audit. Algoritma machine learning ini menganalisis pola transaksi, historis, dan data keuangan untuk mengidentifikasi area dengan risiko yang tinggi, seperti transaksi tidak biasa, potensi fraud, atau kesalahan pengakuan pendapatan. Dengan cara ini, auditor dapat fokus pada area paling membutuhkan perhatian. Selanjutnya, otomatisasi prosedur rutin. Prosedur audit yang bersifat repetitif seperti rekonsiliasi akun, pengecekan saldo, atau perhitungan matematika sederhana dapat diotomatisasikan dengan menggunakan AI. Selanjutnya, mengenai langkah penerapan AI dalam audit tersebut meliputi yang pertama, perencanaan audit dan identifikasi kebutuhan teknologi informasi. Auditor memulai dengan menentukan tujuan audit dan area mana yang paling cocok untuk dibantu oleh AI. Yang kedua, pengumpulan dan persiapan data. Data klien ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan area dan sumber seperti sistem akuntansi, e-commerce, atau database lainnya. Yang ketiga, pemilihan dan pelatihan model AI. Auditor memilih algoritma yang sesuai dengan jenis dan tugas audit. Contohnya dengan misalkan membaca kontrak ataupun machine learning untuk menentukan pola risiko. Yang selanjutnya, pengujian dan validasi model AI. Sebelum AI digunakan secara penuh, auditor melakukan pengujian model dengan data uji untuk memastikan hasilnya konsisten dan akurat. Yang kelima, implementasi dan otomatisasi prosedur audit. Setelah model AI tervalidasi, AI mulai digunakan dalam audit seperti membaca dokumen kontrak, memilih data transaksi, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Yang keenam, analisis hasil dan penilaian auditor. Auditor meninjau ulang hasil keluaran dari AI, mengevaluasi temuan, dan melakukan verifikasi. AI ini cuma sebagai alat yang bisa membantu auditor. Auditor pun tetap harus memberikan penilaian akhir berdasarkan konteks, pengalaman, dan standar audit profesinya. Yang terakhir, pelaporan audit dan umpan balik. Temuan audit disusun menjadi laporan audit yang lengkap dengan hasil analisis oleh AI disertai dengan komentar dari auditor. Auditor ini juga dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki implementasi AI di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, dampak terhadap audit.
Yang pertama, produktivitas auditor meningkat. Dengan AI dan otomatisasi, auditor dapat menyelesaikan pekerjaan lain dengan cepat karena sistem memproses data besar secara efisien. Hal ini mengurangi beban pekerjaan manual dan waktu oleh audit. Yang selanjutnya, fokus auditor ke judgment dan analisis. Auditor dapat mengalihkan fokus dari pekerjaan rutin ke aspek yang membutuhkan pertimbangan profesional, seperti evaluasi risiko, kebutuhan akuntansi kompleks, ataupun investigasi transaksi yang mencurigakan. Yang selanjutnya, risiko bias algoritma. AI hanya sebaik data dan model yang digunakan. Jika algoritma dilatih dengan data yang bias atau tidak lengkap, hasil analisis risiko audit bisa salah, sehingga auditor tetap harus meninjau dan memvalidasi output dari AI. Selanjutnya, tanggung jawab profesional tetap di auditor, bukan di AI. Walaupun AI membantu dalam analisis dan pengolah data, tanggung jawab itu tetap ada di pada auditor. Keputusan keputusan akhirnya, opini audit dan penilaian profesional tidak dapat digantikan oleh AI. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.